Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta dari SMK Negeri 3, SMK Negeri 11 dan SMK Muhammadiyah 1 yang pagi hari ini sudah berkenan untuk bisa bergabung dengan kami dalam rangka pelatihan Google Classroom sebagai salah satu bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Laboratorium Rekayasa Prakluna Universitas Brawijaya. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa hadir dalam acara ini. Yang kedua, kami di Laboratorium Rekayasa Prakluna ingin melakukan sebuah kegiatan yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam menyikapi atau mensiasati kondisi proses pembelajaran di sekolah dalam masa pandemi seperti saat ini. Sebagaimana kita ketahui, dengan pandemi ini maka kegiatan belajar mengajar di kelas itu sudah ditiadakan sampai dengan saat ini, mengingat kondisi yang masih belum memungkinkan, sehingga dibuat cara lain secara online. Ya. Namun demikian, efektivitas yang diperoleh dengan melakukan pelaksanaan pembelajaran secara daring atau online ini juga tidak bisa sebaik ketika dilakukan secara luring atau secara fisik sebagaimana biasa, mengingat tidak semua siswa itu memiliki perangkat ya, dan sarana yang cukup untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring ya, yang dilakukan secara sinkron, artinya guru dengan siswa itu bertemu langsung sebagaimana kita lakukan saat ini ya, karena keterbatasan biaya, akses internet dan seterusnya. Oleh karena itu ada satu pendekatan lain, yaitu pembelajaran secara asinkron. Asinkron artinya pembelajaran itu tidak harus dalam bentuk langsung barengan seperti ini antara guru dan siswa, tetapi guru tetap bisa memberikan materi dan tugas ya, tetapi siswa itu bisa mengakses kapanpun dia bisa mengakses materi atau tugas itu, tidak harus melakukan secara online dengan sinkron seperti ini, sehingga biaya untuk kebutuhan paket data dan seterusnya itu mudah-mudahan bisa ditekan. Oleh karena itulah kami dari Lab Rekayasa Prakluna ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang ada, dan itu adalah free untuk kita bisa gunakan, yaitu Google Classroom, dalam rangka untuk mengoptimalkan proses pembelajaran kita dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan segala cara atau pendekatan yang kita lakukan dalam rangka untuk mendidik siswa-siswa kita sebagai generasi masa depan bangsa ini, meskipun dalam masa pandemi kita bisa lakukan secara optimal. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita ini. Itu barangkali pengantar dari saya. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita sekalian, dan terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengikuti pelatihan, dan kontribusi atau peran aktif Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan ini sangat diharapkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan dari Laboratorium Rekayasa Prakluna Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya,
dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dari SMK yang mengikuti kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas keikutsertaannya dan kesediaan waktunya. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Afifah bahwa setelah ini kita akan melakukan pemaparan materi dan juga nanti dilanjutkan ke sesi workshop atau pelatihan yang nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pemanfaatan Google Classroom untuk sekolah daring ini. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di Kahoot ya, ada beberapa istilah-istilah yang memang muncul khusus di Google Classroom. Mungkin tadi ada Bapak Ibu yang belum mengetahui itu apa, sehingga belum bisa menjawab atau bagaimana. Nah, saat ini kami akan memberi pengenalan apa itu Google Classroom kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar atau bahkan sudah ada yang memakai seperti itu. Oke, saya langsung. Ya, apa layar saya sudah bisa terlihat, Pak Ibu? Ampun terlihat, Pak, kalau di saya. Sudah, Pak. Oh, baik. Sudah, Pak. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Ya, baik. Akan saya mulai materinya. Materi hari ini terkait dengan Google Classroom. Ya. Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Google yang memang dikhususkan untuk kegiatan belajar mengajar. Kebetulan Google Classroom ini beberapa waktu ini ketika pembelajaran daring berjalan di negara kita dan di negara lain, Google Classroom ini langsung naik daun gitu. Jadi memang udah ada aplikasinya, kemudian sekarang lagi banyak digunakan. Nah, maka dari itu hari ini kami akan menjelaskan apa itu Google Classroom dan bagaimana nanti mengoperasikannya. Ya, Google Classroom sendiri adalah bagian dari Google Suite for Education. Jadi, ketika kita memanfaatkan seluruh layanan dari Google terkait dengan edukasi, semua aplikasi ini dapat Bapak Ibu gunakan dan manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar secara daring yang memang sedang berjalan sekarang. Yang pertama, Google Suite for Education itu dapat dimanfaatkan untuk bekerja bersama dengan menggunakan Google Docs, Slide, Sheets, Drive, dan Jamboard untuk kegiatan belajar, untuk kegiatan bekerja kolaborasinya. Kemudian untuk pengelolaan kelasnya kita bisa menggunakan Google Classroom, Google Assignment, dan Google Form untuk mengatur kelas, tugas, dan pengisian formulir sesuatu. Kemudian juga dapat mempermudah kita berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Gmail untuk pertukaran informasi lewat email, Meet untuk menggunakan video conference seperti Zoom ini, dan chat ya, Google Chat. Kemudian untuk penjadwalan, untuk kalender, semuanya ada di Google Calendar, dan juga untuk Google Keep untuk memberikan milestone atau checkpoint to-do list yang dapat dikerjakan dalam satu masa pembelajaran, dan juga nanti akan ada, jika memang dibutuhkan, Google Suite for Education itu juga ada halaman administrasi untuk dapat meningkatkan keamanan kelas dan sebagainya. Namun, untuk hari ini, kita akan lebih banyak membahas tentang Google Classroom yang nanti juga akan berkaitan dengan beberapa aspek dari Google Suite for Education yang lain. Gitu. Yang pasti, Google Classroom itu secara otomatis sudah sinkron semua dengan seluruh layanan dari Google. Sehingga, jika Bapak Ibu memiliki akun Google, maka semua layanan ini dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar nantinya. Ya, Google Classroom sendiri adalah sebuah platform pembelajaran daring yang disediakan oleh Google untuk membantu siswa dan pengajar mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Ya, ini adalah definisi yang diberikan oleh Google Suite for Education terkait dengan Google Classroom itu sendiri. Nah, Google Classroom sendiri adalah sebuah aplikasi ya yang berkaitan dengan pembelajaran daring ini, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam mengelola
sebuah kelas, mengelola kelas yang nanti dapat diampu oleh Bapak Ibu ketika nanti di pembelajaran daring. Nah, mengapa kita menggunakan Google Classroom? Yang pertama itu mudah dipelajari, kemudian desainnya intuitif, ya, simple, dan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian menjaga agar pekerjaan tetap teratur untuk siswa, dan juga integrasi penuh dengan Google Suite sehingga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan nanti untuk pengiriman berkas atau untuk ngisi formulir dan lain sebagainya. Dan caranya sederhana sekali sehingga tidak terlalu rumit dibandingkan dengan learning management system yang lain, dan meningkatkan komunikasi dengan siswa karena sudah terintegrasi ya dengan email, bahkan dengan Google Meet sebagai platform video conference. Kemudian dengan menggunakan Google Classroom ini, file secara otomatis akan digandakan untuk setiap siswa. Jadi ketika kita mengirim satu file di dalam Google Classroom akan mengirimkan semua file tersebut untuk dapat di-download oleh semua siswa juga. Dan karena Google Classroom ini itu produknya Google, ya, dia terintegrasi baik dengan perangkat mobile sekarang, apalagi jika Bapak Ibu menggunakan smartphone yang bersistem operasi Android, maka Google Classroom ini sangat cocok ya di sana. Atau yang memakai iOS, iPhone, itu juga ada aplikasi Google Classroom, sehingga Bapak Ibu dapat tetap mengontrol kelas, ya, meskipun tidak sedang di depan laptop atau komputer. Dan selanjutnya adalah nomor 9, produk Google ya. Jadi Google Classroom ini pasti terintegrasi dengan produk Google yang lain dan juga terus berkembang, terus dikembangkan oleh Google sehingga menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, ini yang paling penting ya. Jadi dengan adanya Google Classroom, Bapak Ibu dapat lebih fokus pada proses pengajaran dan pembelajaran ya, dan tidak pada teknologi, karena kita tahu sendiri permasalahan terkait dengan teknologi ini menjadi salah satu problem ya di kegiatan belajar daring yang saat ini sedang terjadi, karena bisa jadi tidak semua Bapak Ibu guru ya itu siap untuk mempersiapkan materi untuk pembelajaran daring dan sebagainya. Maka bisa jadi hal-hal tersebut akan menjadi kendala di dalam proses pembelajaran yang akan mengurangi esensi dari proses pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu nanti disibukkan ya, terlalu disibukkan dengan kegiatan untuk membuat materi dan sebagainya, tapi kehabisan waktu untuk proses pengajarannya. Nah, Google Classroom ini memberikan solusi untuk itu gitu. Jadi agar proses belajar dan mengajar tetap nyaman dilakukan. Nah, dalam Google Classroom sendiri ada 4 elemen yang menjadi poin penting yang nanti akan kami sampaikan selama kegiatan pelatihan ini. Yang pertama, stream. Stream ini adalah fitur dari Google Classroom yang nantinya dapat digunakan oleh Bapak Ibu untuk berbagi dan berdiskusi terkait dengan materi pembelajaran secara langsung kepada siswanya. Dan selanjutnya ada Classwork. Classwork ini adalah fitur untuk melakukan manajemen kelas secara langsung di dalam Google Classroom. Andaikan Bapak Ibu mengajar beberapa kelas A, B, dan C, semuanya dapat di-manage di dalam Google Classroom ini. Dan informasinya dapat diatur, misalnya ada informasi khusus hanya untuk kelas A, dikirimkan ke kelas A saja. Untuk yang kelas B, dikirimkan ke kelas B saja. Itu semuanya dapat diatur di manajemen kelas yang ada pada Classwork. Kemudian grades. Sama sebagai platform pendidikan, pasti Google Classroom juga menyediakan fitur untuk mengatur penilaian, karena nanti pasti akan ada proses ya, pengisian tugas, pengiriman tugas, ya, kuis, dan sebagainya. Kemudian people. People ini adalah fitur Google Classroom untuk mengatur peserta kelas, sehingga Bapak Ibu tetap dapat memantau siapa saja yang ada di dalam kelas ini, agar semuanya dapat mendapatkan informasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dari teman saya sinyalnya tidak baik, makanya sekarang ganti saya yang akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian di Google Classroom. Untuk suara saya apakah bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Jelas. Ya. Bisa dibuka untuk modulnya.
Kan tadi untuk semuanya sudah bisa masuk ke Google Classroom kan ya? Ya, dilanjut. Ya. Pertama untuk manajemen kelas sendiri itu terdapat di setelah login kan kita kita berada di halaman utama. Nah, di halaman utama tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Adam, ada menu yaitu join class sama create class. Join class itu diperkenankan untuk murid, sedangkan untuk create class sendiri untuk guru. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adam, step-stepnya. Untuk yang pembuatan kelas sendiri itu, yang paling penting untuk dijelaskan pertama itu yang utama yaitu adalah class name. Class name itu harus diisi, sedangkan untuk section, subject, dan room itu bisa di skip atau bisa diedit setelah kelas dibuat. Selanjutnya, ini tampilan yang seperti tadi setelah masuk ke halaman kelas. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut, lebih detail mengenai stream. Stream sendiri merupakan halaman default, di mana di bagian header terdapat nama kelas dan kode kelas yang akan digunakan guru untuk menge-share kelasnya ke siswa. Sedangkan di stream sendiri nanti itu bisa digunakan untuk membuat pengumuman. Selain itu bisa juga digunakan untuk mengupload tugas-tugas, itu bisa dilihat di stream. Tampilan antarmukanya seperti ini. Ini contohnya di kelas stream, di kelas biologi, Pengmas ini merupakan guru, sudah membuat pengumuman pertama yaitu mengenai assignment, dan membuat pengumuman juga mengenai kuesioner. Selanjutnya yaitu menu classwork. Di menu classwork ini sendiri kita membuat penugasan. Mohon maaf. Di classwork sendiri ini kita membuat penugasan untuk membuat penugasan. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu untuk people sendiri ini nanti untuk mengatur bagaimana guru ditambahkan atau daftar-daftar dari siswa yang telah bergabung di Google Classroom. Yang selanjutnya yaitu grades, yaitu berisi nilai atau perincian nilai dari semua kelas yang berisi nilai. Nanti dikumpulkan di grades ini sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu mengelola informasi kelas. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Atau mungkin saya terlalu cepat untuk menjelaskannya? Ya, saya akan lanjutkan. Untuk mengelola informasi kelas ini, informasi kelas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kelas details, general, dan grading. Informasi kelas ini bisa dilihat di akan saya ini juga biar tidak bingung. Untuk kelas detail, general, dan grading ini, ya, nanti akan berisi kelas details ini akan
berisikan informasi tentang kelas. Nah, kalau seandainya dari awal tadi kita sudah hanya mengisi nama kelas saja, di kelas detail ini kita bisa menambahkan detail seperti nama kelas, deskripsi kelas, bagian atau ruangan atau mata pelajaran tuh di situ. Nah, untuk yang general ini berisi pengaturan dari invite codes mengenai invite code dan stream. Sedangkan untuk grading sendiri itu berisi informasi pengaturan nilai. Nah, untuk pengaturan nilai di grading sendiri itu ada 3, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Ini untuk yang general, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan maksud-maksud dari yang di general sendiri, di menu general. Nah, yang pertama yaitu manage invite code. Maksudnya ya ini tombol aktivasi kode undangan bergabung pada kelas. Jadi nanti kan kita sudah membuat kelas. Nah, kelas itu kan ada codes-nya. Nah, codes ini nanti bisa disable atau bisa di-enable. Jadi seandainya seandainya siswa sudah gabung di kelas itu sendiri, maka nanti bisa di-enable, bisa di-disable untuk mematikan atau tidak mengaktifkan kode undangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu invite link. Invite link ini nanti ada di paling bawah. Untuk selanjutnya yaitu class code, seperti yang tadi diperlihatkan Pak Adam di bagian stream awal. Untuk selanjutnya itu class view, tombol untuk menampilkan kode kelas, nama kelas. Selanjutnya yaitu untuk membuat penugasan ya. Ini saya akan pakai Google saya yang jadi dengan role guru. Seperti ini. Enggak semua ya Mbak ya yang tampil? Iya Bu, jadi cuma beberapa saja. Ya, ini kita bikin kelas percobaan. Kita kosongin yang lainnya dulu. Ini kelas percobaan. Ini untuk mengundang siswa tadi menggunakan ini. Jadi bisa copy invite link. Nah, untuk selanjutnya kita ke classwork untuk membuat penugasan atau beban lainnya. Jadi semuanya bisa klik ke classwork langsung untuk menghemat waktu.